silakan duduk para pelayan, Tuhan berkati. Semuanya shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Sudah diberkati, amin. So ada yang jual singkit. So ada ya, puji Tuhan. Saya tunggu kodean, ada kodean juga ya. Nah saudara, terang ada sampai hari ini, saya percaya semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita bisa ada, tentu ada maksudnya Tuhan, saudara. Maksud saya kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini. Tadi malam, sebenarnya saya agak kurang fit. Tadi malam, saya asam lambung naik ya. Wah, saya kasih bangun DP pendamping hidup asik. Ya. Nah, ya. Tolong pencet akan saya asam lambung. Wah, dia terlalu menikmati hadirat Tuhan sampai tasono ya. Tapi bersyukur kalau Tuhan bisa bangun semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi ibu saudara, hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya terbagi dalam 2 poin. Agak panjang. Jadi saya bagi untuk poin pertama hari ini dan poin kedua pada pertemuan selanjutnya. Oke, Epic. Oke, judulnya adalah apa yang berharga. Itu judulnya. Apa yang berharga. Nah, pembacaannya dari Markus pasalnya yang ke-8. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Markus pasalnya yang ke-8, ayat 31 sampai dengan 38. Syarat-syarat mengikut dia. Ayat 34 bilang begini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 36 silakan. Yes. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah apa yang berharga, saudara. Saya fokus kepada ayat 34 dan 36 pada pembacaan kali ini. Tetapi tema kita hari ini, apa yang berharga? Itu pertanyaannya, saudaraku. Apa yang berharga buat saudara dan saya? Kenapa? Karena biasanya yang berharga itu, saudaraku, itu yang kita kejar. Orang waktu dia bilang begini, maka saya coba searching di Google, kira-kira apa sih yang dominan kalau dibilang yang berharga. Dia muncul ini. Yang pertama orang kejar pendidikan. Ketika disurvei ternyata yang tinggi orang pengen itu capai pendidikan. Kenapa? Karena di pendidikan itu orang bisa apa ya? Punya peluang kerja bagus, reputasinya di tengah-tengah masyarakat bagus, kemudian mapan. Tapi Rocky Gerung bilang bahwa ijazah itu cuma tanda orang pernah kuliah atau pernah sekolah. Bukan sebagai syarat mutlak keberhasilan. Kira-kira begitu. Nah, tetapi saudaraku, ada banyak orang kemudian berpikir bahwa pendidikan adalah suatu hal yang berharga, sehingga ada banyak orang juga mulai menginvest, saudaraku. Dia mulai mempersiapkan sampai anak-anak nanti DP sekolah di mana, DP kuliah di mana, jurusannya apa, dan kemudian dia sudah pikir bagaimana dia punya pengelolaan keuangan. Kalau dia kedokteran, kira-kira berapa lama seharus tabung, berapa kintal yang seharus jual, kan kira-kira begitu. Nah, orang akan fokus dan menghabiskan energinya, saudaraku, kepada pendidikan. Maka anak-anak, coba lihat, kalau anak-anak yang suka belajar, itu fokusnya itu cuma belajar saja, belajar. Yang lain main, dia fokus belajar. Kenapa? Ada sesuatu yang dia kejar, targetnya. Makanya orang kalau akademisi, orangnya akademisi, maksudnya kecimpungnya di situ, maka ya hidupnya begitu. Akan banyak takutan dengan situasi yang dia sedang geluti, kira-kira begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang kejar, saudaraku, ketenaran, terkenal. Makanya dia akan upaya bagaimana dia berhasil. Kemudian kalau dia seorang petani, dia akan upayakan dia punya hasil bagus, tanamannya banyak. Kalau dia seorang misalnya peternak, dia akan upayakan dia peternak banyak, supaya waktu dia sebut dia penama, wah itu om, itu kayak, itu tinggi banyak. Tenar, iya kan?
Maka orang akan menghabiskan hidupnya, saudaraku, untuk yang namanya ketenaran, nilai diri. Selanjutnya apa? Status sosial. Ini kedudukan strata. Itu berharga. Nah, makanya banyak orang, saudaraku, berupaya sedemikian rupa sampai baku gencet cuma gara-gara status sosial. Selanjutnya kekayaan dan pencapaian. Saudaraku, ini adalah poin-poin di mana kalau kita searching bahwa ini yang berharga di mata manusia. Tapi hari ini kita mau belajar sungguh, saudaraku. Apa yang berharga buat saudara dan saya? Kenapa? Karena ayat 36, saudaraku, perhatikan baik. Perhatikan baik, saudara. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi apa, saudara? Kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa bicara tentang apa? Apakah meninggal? Bukan. Kehilangan nyawa artinya kehilangan keselamatan. Apa gunanya, saya kembali kepada tadi, apa gunanya orang punya pendidikan bagus? Apa gunanya orang tenar? Apa gunanya orang berstatus sosial bagus? Apa gunanya orang punya kekayaan? Apa gunanya orang mencapai segala sesuatu? Tapi kalau pada akhirnya orang tidak diselamatkan. Makanya ini syarat-syarat mengikuti Yesus ini luar biasa, saudara. Yesus mau sampaikan bahwa yang utama itu kamu harus paham. Kamu boleh capai semuanya, tapi kalau kamu nggak diselamatkan, maka semua pencapaianmu sia-sia. Makanya saya bilang sama anak-anak saya bilang deh, ada hukum alam itu yang kita nggak berdoa pun itu akan begitu. Hukum alam. Saya bilang sama mereka, yang pintar-pintar kan bukan cuma kita orang Kristen. Teman-teman kita, saudara-saudara kita juga yang Muslim, orang pintar. Apakah mereka berdoa sama Tuhan Yesus? Tidak. Mereka belajar. Mereka belajar. Cuman persoalannya waktu mereka pintar, mereka pakai buat apa pintarnya? Nah itu makanya kita butuh Tuhan. Karena ada banyak orang pintar, tapi pintarnya itu dia gunakan buat yang lain. Makanya kita harus berdoa. Supaya apa? Lewat hikmat, kepintaran Tuhan pakai urapi, supaya jadi berkat. Ada hukum-hukum tertentu yang memang itu langsung jadi begitu. Memang hukum alam. Kamu baik sama orang, orang pasti baik sama kita, saudara. Itu otomatis. Kita mengasihi orang lain, orang pasti akan mengasihi kita. Itu jelas. Kita jaga kesehatan, kita olahraga yang bagus, maka kita juga akan terima tubuh yang sehat. Itu hukum-hukum alam. Tapi Tuhan mau ajarkan, saudaraku, hari ini. Apa yang prioritas dalam kehidupan kita selama umur yang Tuhan telah percayakan buat saudara dan saya. Saya kemarin ulang tahun yang ke-38. Saya hitung-hitung kalau misalnya saya punya umur Tuhan kasih 60, berarti tinggal berapa ya? 22. Nah 22 ini atau di umur 38, apakah betul saudara semua pencapaian tadi yang saya lakukan, yang saya kerjakan, apakah sudah terarah sama Tuhan atau belum? Karena Tuhan bilang percuma kamu dapat semuanya, tapi kalau pada akhirnya kamu kehilangan keselamatan. Percuma seorang S1, S2, S3, percuma orang punya kekayaan yang banyak, percuma orang dikenal oleh banyak orang, tapi kalau pada akhirnya, kalau kita baca selanjutnya Tuhan bilang, aku tidak mengenalmu. Siapa mengakui anak manusia di hadapan manusia, maka Tuhan juga akan mengakui dia. Maka kita akan lihat, saudaraku, apa yang penting dalam kehidupannya Yesus. Waktu saya belajar ini, saudaraku, saya menangis karena lagunya cocok semua. Bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya, dia akan jadikan. Saudara mau lihat apa yang terpenting di hatinya Tuhan. Saudara pengen tahu, amin? Mari kita lihat sama-sama. Yohanes 3 ayat 16 bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara perhatikan baik. Waktu saya baca cerita ini, saudaraku, dan nanti kita akan lihat contoh kasus selanjutnya. Bahwa ternyata yang ada di hatinya Yesus, ini keren. Yang ada di hatinya Tuhan cuma saudara dan saya, katakan amin. Waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak cari ketenaran, saudara. Waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak cari nama yang baik misalnya, atau pangkat jabatan. Tapi waktu Yesus datang ke dunia, dia cuma cari siapa, saudara dan saya.
Kenapa? Karena di hatinya cuma ada saudara dan saya. Wow, ini keren. Di hatinya pencipta langit dan bumi cuma ada saudara dan saya. Tapi kadang kita lupa, kita terlalu fokus dengan apa yang kita kejar. Kita lupa bahwa ada satu pribadi yang sungguh-sungguh mencintai kita. Kita terlalu fokus dengan kekayaan, kita fokus dengan jabatan, kita fokus dengan setiap karir, saudaraku. Sampai kebetulan presentasi waktunya kita untuk Tuhan sedikit sekali. Padahal Tuhan hidupnya untuk saudara dan saya. Hidupnya Yesus 33 tahun. Itu bukan buat siapa-siapa. Buat saudara dan saya. Ketika dia bekerja, buat saudara dan saya. Ketika dia melayani, buat saudara dan saya. Bahkan sampai dia naik di kayu salib, saudaraku. Itu buat saudara dan saya. Makanya Tuhan bilang, apa guna kau memiliki semuanya? Kalau kamu kehilangan Yesus, itu maksudnya. Kita akan lihat, saudara. Ini tadi cintanya Tuhan ya. Kita lihat contoh kasusnya nih. Saya bilang, contoh kasusnya. Kita lihat ya. Saudara pasti tahu cerita ini. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saudara pernah dengar ceritanya? Saya akan baca, saudara simak baik-baik ya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Ini tanda 2 ini copy paste dari sabda ini ya, dia ada arti sebenarnya. Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Kemudian kita lompat di ayat 32. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, maka mereka lari lalu menceritakan hal itu ke kota, di kampung-kampung sekitarnya, dan seterusnya. Ayat 36. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Saudara, ini contoh kasus. Contoh kasus. Tadi saya bilang bahwa yang berharga di hatinya Tuhan itu cuma saudara dan saya. Buktinya apa sih? Yohanes 3 ayat 16. Terlalu umum. Oke, kita cari yang lebih khusus. Tentang seorang yang kerasukan setan. Saudara bayangkan. Dia kerasukan setan, dibilang legion. Legion ini, kalau saya translating, saudaraku, ada yang dibilang pasukan 4.000, 5.000, atau 6.000. Saudara bayangkan. Jadi orang bisa pikirkan bahwa satu manusia ini sedang dirasuk oleh 4.000 setan. Paling kecil lah ya, kurang lebih. 4.000. Pantasan tadi rantai bisa putus. Tadi kalau cuma KTP, baik. Saya mau bisa. Ini 4.000. Tapi bukan di situ poinnya, saudaraku. Bukan di situ. Ini yang saya mau bilang. Bahwa inilah yang berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga di hatinya Tuhan. Maka kita akan lihat contohnya, saudaraku. Oke, Epic. Itu boleh hilang nggak? Oke. Nah, kita hitung ya. Satu jiwa. Kita lihat tadi. Si
orang kerasukan ini. Menurut saudara, penting nggak orang ini? Kalau menurut kita jujur-jujur saja lah. Kalau saya ditanya, nggak penting. Kenapa? Dia tuh kerasukan. Mau bikin apa? Iya kan? Betul nggak? Di masyarakat dipakai nggak? Tidak. Tidak. Satu setan saja yang rasul kita langsung kasih tinggal. Apalagi 4.000. Siapa yang mau badeka? Maksud saya begini saudaraku. Kita bawa pikiran kita kepada waktu itu di mana Yesus begitu mencintai orang ini. Tanda kutip ya. Mengasihi dia. Kenapa? Karena secara strata sosial orang ini pasti dikucilkan. Karena jelas dia diikat, jelas dia dipasung. Orang ini, saudaraku, kalau kita baca, tidak lagi berfungsi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mungkin ada orang yang bilang, oh mati saja. Ya ada di pengguna ini orang. Mungkin ya. Karena sedikit saya bikin kacau, bikin resah. Tapi bukan itu poinnya, saudaraku. Lihat, dirasuki oleh ribuan setan. Nah, orang ini tidak berpakaian. Kita lihat ya, penerimaannya ya. Kemudian, orang ini apa sih? Tinggalnya di kuburan. Kemudian apa lagi? Dia diseret, kadang-kadang saudaraku dirantai, tapi lepas ya kan. Makanya dia selalu tinggal di kuburan. Nah, menurut saudara dan saya, kira-kira orang ini, satu jiwa ini, satu jiwa ini, penting atau tidak? Kalau dalam strata sosial ini orang tidak berguna. Kalau ada suntik mati, kasih mati Jo. Kira-kira begitu ya. Tidak ada gunanya saudaraku. Tapi ini yang saya mau bilang. Bahwa Yesus begitu mengasihi saudara. Yesus yang berharga di hatinya adalah jiwa. Termasuk jiwa dari orang ini saudaraku. Sehingga Yesus harus datang. Dan harus ketemu pribadi ini. Ada banyak jalan, tapi kenapa Yesus harus ketemu dengan orang ini? Kenapa? Untuk dia membuktikan kepada dunia bahwa Allah itu bukan cuma sekedar duduk diam di tempat yang maha tinggi, tapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah pribadi yang mau menjangkau. Kenapa? Karena kita nggak bisa lepas, saudaraku, dari keterikatan. Orang ini nggak bisa. Makanya Tuhan coba perkalikan, ya. Karena tadi ada babi, Tuhan coba hitung. Oke. Ribuan babi, kita ambil standar yang paling rendah aja, 4.000. 4.000 babi. Ya. Karena legion itu bisa 4.000, bisa 5.000, bisa 6.000. Kita ambil 4.000 Jo, Bapak Ibu Saudara. 4.000 babi dikali satu ekor, terus hitung-hitung 60 kilo, boleh ya? Karena babi di sana besar-besar, saudaraku. Bukan kayak trofi babi di sini kayak kecil-kecil. Di sana babi merah-merah, imut-imut, iya kan? Kayak kipakai begitu. Kita kali Jo, 4.000 kali 60 kilo kali 50.000. Saudara tahu ada jumlah berapa? 12 M. Untuk satu orang kerasukan, perhatikan. Bagi Yesus, satu jiwa lebih berharga daripada uang senilai 12 M. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara dapat pesannya di sini? Kadang-kadang orang bilang trompet diri tidak berharga, saudaraku. Kenapa? Karena trompet masa lalu, trompet keluarga, trompet orang tua, trompet bilang trompet tidak layak, tidak pantas, dan sebagainya. Tapi saya mau bilang, bagi Yesus, saudaraku, uang 12 M tidak ada nilainya daripada dirimu. Amin. Makanya lagu yang tadi penting, bulu yang terkulai. Dia tidak akan patahkan. Boleh ini orang dia kasih mati, saudaraku, bisa. Tapi Yesus yang saya kenal bukan begitu. Dia harus pulihkan. Dia harus nyatakan kasihnya. Sehingga saudara bayangkan 12 M. Saudaraku bagaimana ya? Kebaikan Tuhan itu loh. Apakah orang kerasukan tadi besok kasih persembahan buat Yesus? Belum. Dia kerasukan. Dia belum bikin perbuatan baik. Sampai Yesus bilang, wah kamu baik banget sama saya, aku akan bebaskan kamu. Belum ada dia bikin apa-apa, saudaraku. Makanya jangan berpikir bahwa Tuhan mengasihimu karena engkau kasih persembahan. Tuhan mengasihimu karena engkau berbuat baik sama tetanggamu.
Sebelum engkau jadi baik, Tuhan sudah mengasihimu. Amin. Sebelum kau kasih persembahan 100.000, waktu masih 2.000, Tuhan sudah mengasihi. Jangan nanti bilang, oh saya kasih 50 biar nanti Tuhan lebih sayang sama saya. Tidak ada. Tuhan tidak begitu, saudara. Yesus menerimamu apa adanya. Ini buktinya. Maka saya tambah dalam catatannya, saudaraku. Tidak termasuk tadi di situ. Saya tambah, Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Waktu dia bilang dia mencintaimu, saudaraku, dia tidak butuh sesuatu dulu kemudian dia bilang aku mengasihimu. Karena aku mengasihimu, kata Tuhan, karena aku mencintaimu. Ada satu bapak, nah ini buat minggu depan. Ada satu bapak datang sama papanya. Dia komplain mengenai kehidupan rumah tangganya, istrinya. Dan dia bilang, saya mau cerai. Jadi papanya cuma dengar ceritanya. Papanya tanya, kenapa kamu pengen ceraikan istrimu? Istri saya itu begini-begini. Istri saya itu pokoknya, pokoknya sudah bisa bertahan. Intinya tidak bisa bertahan. Papanya cuma datang, berjalan, kebetulan di situ di rumah mereka itu ada tiang yang dibikin kayak salib begitu. Papanya cuma bersandar di salib. Kemudian papanya bilang, tahu nggak artinya ini, nak? Anaknya bingung, diam, tidak bisa berbicara apa-apa. Kemudian papanya bilang begini, nah, kalau berdasarkan kebaikan mamamu, saya mempertahankan cinta, maka kami sudah lama cerai. Kalau berdasarkan kebaikan mamamu, kami pertahankan rumah tangga, kami sudah lama cerai. Tapi cinta sejati bukan begitu. Cinta sejati salib ini. Karena di salib ini, waktu kamu gak baik sama Tuhan, Tuhan tetap mengasihimu. Waktu kamu tidak taat sama Tuhan, dia tetap mati di kayu salib. Waktu kamu memberontak sama Tuhan, mengecewakan dia, tidak taat, dia tetap mencintai dan memberkatimu. Itulah cinta. Jadi kamu kembali renungkan lagi. Apakah itu cinta buat istrimu? Atau karena sesuatu? Dia pulang, saudaraku. Harusnya istrinya minta maaf. Dia yang minta maaf sama istrinya. Kenapa? Karena sudah berpikir menceraikan. Saudaraku, cinta sejati yang Yesus berikan seperti itu. Karena kalau cuma berdasarkan cinta eros, maka ada satu waktu di mana kita tidak cocok dan kita akan pisah. Tapi cinta agape adalah cinta di mana saudara mau hancur, saudara mau jahat, saudara mau kecewakan Tuhan, tapi dia tidak akan pernah berubah mencintaimu. Itulah cinta agape, saudara. Dan itulah hidupnya Yesus. Cinta itu adalah hidupnya Yesus yang dia berikan buat saudara dan saya. Maka dengan cinta ini mari kita bawa pulang cinta ini, saudaraku. Dengan cinta ini mari kita belajar mencintai istri, suami, anak-anak. Kalau berdasarkan cinta mereka mungkin terus selama bubar rumah tangga. Jujur. Kalau berdasarkan cintanya saya sama Mami, saya mungkin selama dia pulang. Tapi saya bersyukur sampai hari ini dia sedang berdoa. Supaya mencintai saya seperti cintanya Yesus. Kenapa? Karena saya banyak kurang sama dia. Anak-anak kenapa kok kecewa? Karena kau sedang berharap cinta orang tua kepada anak. Stop. Nantikan cintanya Yesus. Cintanya Yesus artinya apa? Orang tuamu bisa salah, orang tuamu bisa kurang, tapi engkau yang menerima kasihnya Tuhan, engkau akan tetap menerima mereka, mensyukuri, dan tetap berjalan bersama dalam rumah tangga. Itu cintanya Tuhan. Maka hari ini saudara, mari sama-sama kita belajar apa yang berharga. Kalau Yesus ditanya hari ini, dia akan bilang, yang berharga itu saudara dan saya. Hari ini, apa yang berharga bagi kita, saudara? Tuhan buktikan jiwa-jiwa sangat berharga. Yang selanjutnya saya catat,
Lewat kejadian tadi, saudaraku, kuasa jahat dikalahkan. Saya tidak anti dengan setan. Ya, maksud saya begini, saudara. Setan itu ada. Betul. Setan itu punya kuasa. Ya. Tapi saya mau bilang satu hal. Setan sudah dikalahkan. Amin. Dia sudah dikalahkan. Jangan kita takut berlebihan. Jangan kita takut berlebihan. Oh, tapi Pak Pendeta, tidak ada tapinya. Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Dia sudah kalahkan bahkan ribuan ketemu Yesus yang satu orang pribadi. Ribuan minta ampun. Nah, sekarang orang belum lihat setan, langsung minta ampun duluan. Bagaimana kalian? Ngapain? Kalau kamu mengerti sungguh bahwa Kristus telah menang, saya bilang apa? Setan itu ada. Tapi perhatikan baik, yang lebih harus kita percaya adalah bahwa Kristus telah mengalahkannya. Maka jangan terintimidasi. Jangan. Kamu sudah menang. Saudara sudah diberkati. Mari sama-sama orang berjalan. Sama-sama orang berjalan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Buat firman-Nya. Untuk yang ini kita akan sambung di pertemuan selanjutnya.